Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun secara daring dengan mekanisme asinkron dengan video ini. Semoga tidak mengurangi keseriusan kita untuk terus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi selanjutnya untuk mata kuliah aljabar linear, yaitu sistem persamaan linear dengan metode Gauss. Adapun kompetensi yang diharapkan dari video ini, perkuliahan kita hari ini adalah sebagai berikut. Jadi mengetahui konsep sistem persamaan linear, yang kedua mampu menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss. Baik, pada bagian selanjutnya akan kita bahas konsep sistem persamaan linear. Jadi sebagaimana Mas Mbak ketahui bahwa sistem persamaan linear adalah sekumpulan M persamaan linear yang simultan dengan N buah variabel. Jadi yang membentuk persamaan sebagai berikut, gitu ya. Nah, nanti kemudian dari persamaan yang tadi kita susun dalam notasi matriks sehingga terbentuk bentuk seperti ini. Jadi AX sama dengan B. Di mana A itu adalah matriks konstanta, X adalah matriks variabel, dan B adalah matriks ruas kanan sama dengan. Kemudian solusi yang dihasilkan nanti diharapkan bekerja secara simultan. Maksudnya dia memenuhi semua persamaan yang ada. Baik, berikut adalah pembagian klasifikasi sistem persamaan linear itu dilihat dari nilai ruas kanan sama dengan. Kalau ruas kanan sama dengannya bernilai 0 semua, maka dia dapat disebut sebagai sistem persamaan linear homogen. Sedangkan jika terdapat setidaknya satu bilangan dari anggota ruas kanan sama dengan yang tidak bernilai 0, maka dia disebut sistem persamaan linear non homogen. Nah, contohnya seperti ini. Jika setidaknya ada satu yang tidak sama dengan 0, maka dia disebut non homogen. Nah, untuk non homogen, jadi yang akan kita bahas nanti adalah sistem persamaan linear non homogen. Sifat solusi dari sistem persamaan linear non homogen itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah memiliki jawab tunggal, yang kedua memiliki jawab banyak, dan yang ketiga tidak memiliki jawab. Nah, 3 sifat solusi ini. Pada kesempatan kali ini, jadi kalau jawabnya itu tunggal, dia bisa dikerjakan dengan 4 metode ini. Gauss bisa, Gauss-Jordan bisa, matriks inverse bisa, Cramer sudah bisa juga. Ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Kemudian di sini ada keterangan jika RA sama dengan RAG sama dengan N, itu maka dia jawabnya tunggal. Sekali lagi, RA sama dengan RAG sama dengan N. Kemudian dia memiliki jawab banyak jika RA sama dengan RAG namun kurang dari N. Jadi RA sama dengan RAG tapi kurang dari N. Kemudian dia tidak memiliki jawab jika RA tidak sama dengan RAG. Di mana N itu adalah banyaknya variabel, ini ya, Mbak, di keterangan. R itu adalah rank. Jadi rank itu adalah jumlah baris matriks augmented. Jadi AG itu kita sebut matriks augmented, itu adalah bentuk akhir hasil iterasi, nanti kita bahas ya. Atau bentuk echelon, itu bentuk akhirnya. Jadi ini adalah kriterianya, nanti akan kita ilustrasikan melalui beberapa latihan soal yang akan kita bahas. Baik, berikut ada beberapa latihan soal yang semoga dengan latihan soal tersebut bisa mengilustrasikan bagaimana cara kerja atau mekanisme eliminasi Gauss untuk mendapatkan solusi dari permasalahan sistem persamaan linear. Jadi misalkan ada soal sebagai berikut, X1 min 2 X2 plus X3 sama dengan min 5, 3X1 plus X2 min 2X3 sama dengan 11, min 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan min 2. Kemudian kita susun dalam notasi matriks, ini adalah matriks A, ini matriks X, dan ini matriks B atau G, boleh di beberapa literatur menyebutnya B, literatur yang lain G, silakan aja, yang penting itu ruas kanan sama dengan maksudnya. Kemudian dari notasi ini pada eliminasi Gauss itu disandingkan antara matriks A dan matriks G. Kemudian matriks A dan G ini tujuan akhir eliminasi Gauss itu adalah penggunaan operasi baris elementer.
di mana tujuannya adalah segitiga bawah ini bernilai 0 semua. Jadi pokoknya segitiga bawah ini bernilai 0 semua. Caranya bagaimana gitu ya, Mas Mbak? Nah, sekarang kita bahas caranya. Nah, ini seperti ketika Mas Mbak belajar menggunakan operasi baris elementer ketika ingin mendapatkan inverse gitu ya. Maka caranya kita punya 1 mau menolkan 3. Jadi ini kan harus 0 ya. 3 min 2 1 itu harus 0. Jadi operasinya per kolom. Saya punya 1 ini ingin menolkan 3, maka B2 dikurangi 3 kali B1. Selanjutnya ini saya punya 1 mau menolkan min 2, maka min 2 plus 2 kali B1. B3 plus 2 kali B1. Jadi itu caranya. Maka nah ini yang bintang ini kita tulis dulu karena dia tidak berubah. Jadi 1 min 2, 1 min 5. Selanjutnya ini kenapa 0? Karena 3 dikalikan 3 kali 1. 3 itu yang ini. Dikurangi 3 karena formulanya ini ada ya. B2 min 3 dikalikan B1. B1 itu maksudnya anggota yang sekolom dari baris pertama. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1. Jadi sama dengan 0. Kemudian selanjutnya 1 dikurangi 3 kali min 2. 1 min 3 kali min 2. Jadi 1 plus 6 sama dengan 7. Jadi di sini menjadi 7. Kemudian selanjutnya min 2 dikurangi 3 kali 1. Jadi min 2 dikurangi 3 kali 1. Min 2 min 3 sama dengan min 5. Kemudian selanjutnya ini 11 dikurangi 3 kali min 5. Jadi 11 ditambah 15 hasilnya adalah 26. Selanjutnya yang sini, nah untuk baris ketiga dikenakan operasi B3 plus 2B1. Maka min 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Min ini 1 ditambah 2 kali min 2 ini. Jadi hasilnya 1 min 4 hasilnya min 3. Ini 3 hasilnya adalah 1. 1 ini ya Mas Mbak. 1 kemudian ditambah 2 kali 1. Jadi hasilnya 3. Kemudian terakhir min 2 ditambah 2 kali min 5. Min 2 min 10 hasilnya min 12. Ini adalah bentuk dari iterasi pertama. Ini iterasi pertama. Apakah sudah tercapai bentuk eselonnya? Belum, karena harusnya segitiga bawah ini bernilai 0. Ini ada 1 yang belum 0. Maka bagaimana cara menolkan nilai min 3 itu? Caranya adalah, nah ini kita tulis lagi. Kita punya 7 mau menolkan min 3. Jadi baris kedua ini jadikan baris bintang. Jadi 7 kali B3 plus 3 kali B2. Jadi baris ketiganya itu dikalikan 7 plus baris keduanya dikalikan 3. Jadi nanti jadi baris pertama ditulis langsung aja karena nggak berubah. Baris kedua juga sama. Sehingga ini 7 dikalikan min 3 plus 3 dikalikan 7. Jadi 7 dikalikan min 3 ini plus 3 dikalikan 7 yang ini. Jadi hasilnya 0. Min 21 plus 21. Kemudian selanjutnya 7 kali 3 itu 21. Ini ya, 7 kali 3 plus 3 kali min 5. 21 min 15 hasilnya adalah 6. Selanjutnya min 7 dikalikan min 12. Min 84 ditambah ini tambah 3 kali 26. 3 kali 26 itu 78. Min 84 ditambah 78. Hasilnya adalah min 6. Nah, karena ini segitiga bawah ini sudah bernilai 0. Nah, sekarang kita sifatkan. Bagaimana caranya? Nah, Mas Mbak silakan dilihat. N-nya adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya ada 3 tadi ya. Yaitu
X1, X2, dan X3. Kemudian RA itu adalah jumlah baris. Ini kan bentuk eselonnya sudah tercapai nih. Sama dengan 0 ini. Maka kita lihat barisnya. Baris di matriks A, ini matriks A, ini matriks G. Matriks A yang sudah bentuknya itu sesuai dengan bentuk ekselon. Nah, segitiga bawahnya sudah bernilai 0. Maka ini sudah bentuk ekselon nih. Ini bernilai, ini saja yang 0. Baris kedua hanya elemen di kolom pertama saja yang 0, di baris pertama sudah terbentuk seperti ini, maka jumlah RA-nya sama dengan 3. Nah, baik, kemudian jumlah di RAG yang sudah sesuai, yaitu jumlahnya juga 3, karena baris pertama sesuai, baris kedua sesuai, ini segitiga bawahnya sudah bentuk bernilai 0, maaf, kemudian baris ketiga juga sudah sesuai, maka RAG-nya sama dengan 3. Jika RA sama dengan RAG sama dengan N, jumlahnya 3 semua, maka SPL ini memiliki solusi tunggal. Jadi sifatnya adalah, sifat solusinya adalah tunggal. Terus bagaimana cara kita menentukan solusinya? Caranya adalah, nah Mas Mbak, ini kita substitusi balik gitu ya. Kalau Mas Mbak tahu bahwa ini itu adalah 6x3 gitu ya. Jadi 6x3 sama dengan min 6. Jadi kita kembalikan ke bentuk aslinya tadi, AX sama dengan G gitu ya. Nah, bentuknya nanti menjadi gini. 1 min 2, 1. Kemudian 0, 7 min 5. Kemudian 0, 0, 6. Kemudian di sini dikalikan X1, X2, dan X3. Terakhir di sini min 5, 26, dan min 6. Nah, ini kita kalikan lagi. Yang baris terakhir itu adalah 6x3 sama dengan min 6. Ya ini. 6x3 sama dengan min 6 sehingga x3 sama dengan 1. Baik. Gitu ya Mas Mbak ya. Sehingga kita tulis di sini x3 sama dengan min 1. Selanjutnya substitusinya bergeser ke atas. 7x2, nah ini kalau dikalikan kan 0x1 plus 7x2 min 5x3. 7x2 min 5x3, x3-nya itu sama dengan min 1. Maka 7x2 plus 5 sama dengan 26. 7x2 sama dengan 21, maka x2 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Jadi x2 sama dengan 3. Selanjutnya x3 ketemu, x2 ketemu di baris kedua. Kemudian baris ke-1 kita substitusi x2 dan x3. Jadi kalau kita substitusi ini jadinya x1 min 2 x2 plus x3. X1 min 2 dikalikan x2-nya itu 3 plus x1 sama dengan min 5. X3-nya sama dengan min 1. Sehingga x1 min 6 min 1 sama dengan min 5. X1 sama dengan 2. Sehingga ketulis ini. Sehingga solusinya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 1. Jadi inilah cara pengerjaan dengan menggunakan metode Gauss. Jadi Mas Mbak, bisa kita lihat di sini bahwa tujuan dari bentuk ekselon seperti ini itu adalah bahwa di baris terakhir ini hanya tersisa satu nilai. Sehingga bisa kita nyatakan 6x3 sama dengan min 6. Sehingga kita bisa menentukan X3. X3 ketemu, kita tentukan substitusi ke atasnya lagi untuk mendapatkan X2. X2 dan X3 yang kita temukan di baris kedua, itu kita substitusi ke baris ke-1 sehingga ketemu X1. Di baris pertama kita ketemu X3, baris kedua ketemu X2, baris terakhir X1. Baris pertama kita temukan X1. Sehingga itulah tujuan bentuk ekselon ini. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 2x plus 3y sama dengan 28. Kemudian 3y plus 4z sama dengan 46. Kemudian terakhir 4z plus 5x sama dengan 53. Maka kita susun notasi matriksnya adalah 2, 3, 0. 0, 3, 4, X-nya 0 ya.
kemudian terakhir 504. Ini variabelnya adalah X, Y, Z, jumlahnya 3, ruas kanannya 28, 46, 53. Kemudian dari sini kita susun bentuk awal dari metode Gauss, yaitu kita sandingkan ini matriks A, ini matriks X yang berisi variabel, dan ini matriks G. Maka kita sandingkan matriks A dan G. Sama seperti tadi, bentuk ekselonnya adalah segitiga bawahnya ini bernilai 0. Maka yang belum 0 itu hanya 5 ini saja. Maka caranya adalah kita nolkan 5 ini dengan menggunakan 2. Kita jadikan baris pertama sebagai baris bintang. Baris kedua sudah bernilai 0, maka tidak perlu kita kenakan operasi lagi. Baris ketiga kita punya 2 mau mengenolkan 5, maka 5-nya kita kalikan 2 dikurangi 5 kali B1 ya. Jadi sehingga yang tetap ini kita tulis dulu baris pertama, dan baris kedua tetap kita tulis lagi. Jadi 23028 03446 terakhir. Yang ini itu adalah 2 kali 5 dikurangi 5 kali 2 ini. Jadi 10 min 10 hasilnya 0. Kemudian yang ini 2 kali 0 dikurangi 5 kali 3. Jadi 0 dikurangi 15 hasilnya min 15. Selanjutnya 2 kali 4 dikurangi 5 kali 0. Jadi 8. Kemudian selanjutnya 2 kali 53 dikurangi 5 kali 28. 106 dikurangi 140. Jadi hasilnya adalah min 34. Baik. Ini adalah tahap pertama, jadi iterasi pertama. Kemudian selanjutnya dari bentuk ekselon tujuan kita segitiga bawah bernilai 0 ini, yang belum 0 adalah min 15 ini saja. Maka kita nolkan dia. Caranya dengan menggunakan, kita tulis lagi yang belum 0 min 15 tadi ya, Mas Mbak. Baris kedua kita gunakan sebagai baris basis. Kemudian min 15 ini kalau kita punya 3 mau menolkan min 15 adalah B3 ditambah 5 kali B2. Maka baris pertama dan kedua kita tulis ulang karena dia tidak berubah. Kemudian min 15 plus 5 kali 3 sama dengan 0. Min 15 plus 15. Kemudian 8 plus 5 kali 4. Jadi 8 plus 20 sama dengan 28. Selanjutnya min 34 ditambah 5 kali 46. Min 34 ditambah 230. Hasilnya adalah 196. Baik, dari sini ini sudah tercapai bentuk ekselon di mana segitiga bawah bernilai 0. Jadi baik, kemudian kita tentukan sifat solusinya. N-nya tadi 3 yaitu X, Y, Z ada 3. RA-nya juga 3, jadi jumlah baris di matriks A ini matriks A dan ini G yang sudah sesuai dengan bentuk tujuan akhir metode Gauss. Kemudian RAG itu adalah jumlah baris baik di matriks A dan G yang sudah sesuai dengan bentuk akhir metode Gauss. Jadi sudah sesuai juga, jumlahnya 3. Sehingga dapat kita nyatakan RA sama dengan RAG sama dengan N. Maka SPL tersebut memiliki solusi tunggal. Ini sifat solusinya ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal lakukan substitusi balik. Ini kita balikkan sehingga bisa kita tentukan. Nah ini 28Z. Nah, seperti tadi kita kembalikan ke bentuknya ya Mas Mbak. 230 034 0028. Kemudian matriksnya adalah X, Y, Z sama dengan 28, 46 dan di sini 196. Di baris terakhir itu 28 ini kan 0 dikalikan X, 0 dikalikan Y, 28 dikalikan Z sama dengan 196. Itu 28Z sama dengan
196. Ini baris ketiga. Baris keduanya ini 0x plus 0y gitu ya. Baris kedua 0x plus 3y plus 4z sama dengan 46. Ini baris ketiga, ini baris kedua, baris kesatunya itu ya 2 dikalikan x, 3 dikalikan y plus 0z. Nah, sama dengan 28. Ini baris pertama. Sehingga ini kita adopsi ke sini. 28Z sama dengan 196, Z-nya sama dengan 7. Z-nya 7 kita substitusi ke atasnya lagi untuk mendapatkan nilai Y. 3Y min 4 kali Z, Z-nya itu 7 sama dengan 46. 3Y min 28 sama dengan 46. 3Y sama dengan 18, Y-nya sama dengan 6. Oke. Kemudian Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, maka kita lanjut ke baris pertama. 2X plus 3 kali 6, 3 kali Y sama dengan 28. Maka 2X sama plus 18 sama dengan 28, 2X sama dengan 10, X sama dengan 5. Sehingga solusinya adalah X5, Y-nya 6, Z-nya sama dengan 7. Ini adalah solusinya. Baik, ini adalah hasil dari contoh soal nomor kedua. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya saya akan bergeser ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 bentuknya adalah X plus Y min Z sama dengan 9, 8Y plus 6Z sama dengan min 6, min 2X plus 4Y min 6Z sama dengan 40. Maka kita susun notasi matriksnya. Ini adalah matriks A, ini matriks X, dan ini matriks G. Sehingga dari sini bisa kita susun bentuk awal metode Gauss. Kita sandingkan matriks A dan G. Nah, kemudian bentuk tujuannya adalah ekselonnya itu segitiga bawah bernilai 0. Maka caranya adalah gunakan baris pertama sebagai baris basis. Ini sudah 0, maka kita tidak perlu kenakan operasi lagi. Selanjutnya, nah ini kita punya 1 mau menolkan min 2, maka min 2 ditambah 2 kali 1. Atau B3 ditambah 2 kali 1. B1. Sehingga yang tetap kita tulis terlebih dahulu. 1, 1, min 1, 9. 0, 8, 6, min 6 ini juga tetap. Selanjutnya, ini min 2 ditambah 2 kali 1. Jadi hasilnya 0. Kemudian ini 4. Ditambah 2 kali 1, 6. Kemudian ini min 6 ditambah 2 kali min 1. Jadi min 6, min 2 hasilnya min 8. Kemudian terakhir 40 plus 2 kali 9. 40 plus 18 hasilnya 58. Dari sini yang belum 0 ini saja. Nah, kita tulis, kemudian kita kenakan operasi selanjutnya. Kita gunakan baris kedua sebagai baris basis untuk mengenolkan 6 saja ini. Maka kita punya 8 mau mengenolkan 6, caranya adalah ini faktor persekutuan terbesarnya itu ketemunya di 24. Maka baris ketiga dikalikan 4, baris ketiga dikalikan 3, dikurangkan karena tandanya sama ya Mas Mbak. Jadi kalau tandanya sama itu dikurangkan, kalau tandanya berbeda itu kita tambahkan. Jadi 4 kalikan 26, 24 dikurangi 3 kali 8, 24. 4 kali 6 dikurangi 3 kali 8. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Kemudian 4 dikalikan min 8 dikurangi 3 kali 6. Min 24 dikurangi min 32 maaf dikurangi 18 min 50. Kemudian terakhir 4 kali 58 dikurangi 3 kali min 6. Jadi 232 ditambah 18 250. Nah, di sini kita sudah bentuk ekselonnya terpenuhi. Selanjutnya kita tentukan sifatnya.
N-nya sama dengan 3. Tadi jumlah variabel RA, jumlah baris di matriks A, ini matriks G juga 3, di RAG 3, di RA sama dengan RAG sama dengan N, sejumlah 3, maka SPL tersebut memiliki solusi tunggal. Ya, Mas Mbak ya, memiliki solusi tunggal. Bagaimana cara melakukan solusi? Ya, sama seperti tadi kita lakukan substitusi balik. Jadi min 50 Z sama dengan 250, maka Z-nya sama dengan min 5. Kita tulis sini. Kemudian 8Y plus 6 kali min 5 sama dengan min 6. Maka 8Y min 30 sama dengan min 6. 8Y sama dengan 24. Y sama dengan 3. Oke, baik. Y dan Z ketemu, maka kita substitusi ke baris pertama. X plus 3 dikurangi min 5 sama dengan 9. X plus 8 sama dengan 9 atau X sama dengan 1. Sehingga solusinya adalah sebagai berikut. X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya min 5. Berikut adalah hasil pengerjaan untuk soal nomor 3. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita bergeser ke soal nomor 4. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh soal nomor 4, di mana sistem persamaan linearnya adalah 4Y plus 3Z sama dengan 8, 2X min Z sama dengan 2, 3X plus 2Y sama dengan 5. Dari sini kemudian kita susun notasi matriksnya. Ini adalah matriks A, ini matriks X, dan ini matriks G atau ruas kanan sama dengan. Selanjutnya kita Mas Mbak, jadi dalam operasi matriks itu kita boleh memodifikasi urutan baris. Tidak masalah, tidak menjadi suatu permasalahan untuk memudahkan kita dalam melakukan operasi perhitungan. Ini kalau Mas Mbak dilihat di sini. Pada iterasi bentuk ini kita tukar baris pertama dan baris kedua itu kita tukar. Yang penting antara kolomnya ini nggak boleh berubah. Barisnya boleh bergeser tapi kolomnya nggak boleh diganti ya, karena ini kolom pertama itu mewakili nilai X, kolom kedua mewakili nilai Y, kolom ketiga mewakili nilai Z. Jadi nggak boleh berubah. Kalau barisnya boleh, baris pertama tukar baris kedua dan seterusnya boleh. Kemudian ini 2, 0, min 1X, 0, 4, 3Y, 3 ini tetap nih ya. Kemudian ini adalah matrik variabelnya. Nilainya juga bergeser karena baris pertamanya ditukar baris kedua, ruas kanan sama dengannya juga harus berpindah. Menyesuaikan dengan urutannya ini. Jadi ini kan garis pertama, jadi 2 min Z sama dengan 2. Baris keduanya 4Y plus 3Z sama dengan 8. 4Y plus 3Z sama dengan 8. Baris ketiga tetap 3, 2, 0. Kemudian kita sun bentuk awal metode Gauss. Kita sandingkan matriks A dan G. Nah, kemudian bentuk eselonnya tujuannya adalah segitiga bawah ini bernilai 0. Maka kita tentukan baris 1 sebagai baris basis. Baris kedua tetap karena ini sudah bernilai 0. Maka baris ketiga kita punya 2 mau menolkan 3. Maka 2 dikalikan 3 dikurangi karena tandanya sama harus dikurangi. 3 dikalikan 2 atau 2 dikalikan baris ketiga dikurangi 3 kali B1. Sehingga baris pertama dan kedua tetap tulis terlebih dahulu, yang tidak berubah ditulis terlebih dahulu ya Mas Mbak nanti biar memudahkan proses perhitungan. Kemudian baris ketiganya, lah ini 2 kali 3, 2 kali 3 dikurangi 3 kali 2. 6 dikurangi min 6 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya 2 kali 2 dikurangi 3 kali 0. 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Kemudian 2 kali 0 dikurangi 3 kali min 1. 0 plus 3 hasilnya 3. Kemudian selanjutnya 2 kali 5 dikurangi 3 kali 2. 10 dikurangi 6 hasilnya 4. Baik. Dan nah ini belum 0, maka kita lakukan operasi lagi. Caranya
Kita gunakan baris kedua sebagai baris basis. Baris ketiganya itu karena kita punya 4, mau mengenolkan 4, maka tinggal dikurangi saja. Jadi 4 dikurangi 4, sehingga B3 dikurangi B2. Nah, sehingga baris pertama dan kedua tidak berubah, tulis terlebih dahulu. 0, 4, 3, 8, baris kedua, baris ketiganya ini 0. Kemudian baris yang ini elemen 3,2, baris ketiga kolom kedua ini 4 dikurangi 4, 0. Kemudian yang ini 3 dikurangi 3 juga 0. Yang selanjutnya 4 dikurangi 8 hasilnya min 4. Baik. Sekarang kita tentukan sifat dari hasil ini bentuk ekselon sudah terbentuk ini. Segitiga bawah bernilai 0. Ya, maka kita tentukan sifatnya. Jumlah variabelnya 3 X, Y, Z tadi. Kemudian RA-nya sama dengan 2 saja. Baris pertama sesuai, baris kedua sesuai, baris ketiganya tidak sesuai karena harusnya ini bernilai. Tapi RAG-nya itu, RAG itu matriks yang saya beri tanda hijau ini. Kalau RA ini yang RAG itu yang bernilai 3 karena ini sudah sesuai. Ini tidak, ini sudah bernilai, ini bernilai RAG itu gabungannya. Jadi kalau RA ini saja, RAG sudah ditinjau dua-duanya. Kalau dua-duanya sudah memenuhi karena ini bernilai juga, maka nilainya 3. Maka karena RA tidak sama dengan RAG, maka SPL tersebut tidak memiliki solusi. Ya, Mas Mbak. Baik, loh, kok bagaimana caranya membuktikan bahwa dia tidak memiliki solusi? Kalau Mas Mbak lihat di sini, gitu ya, pada bagian ini, misalkan 4Y plus 3Z sama dengan 8. Di saat yang sama, 4Y plus 3Z hasilnya 4. Konstantanya ini sama, ini juga sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Maka ya nggak akan ada kombinasi yang bisa memenuhi persamaan ini. Maka nggak ada solusinya. Begitu juga kalau kita buktikan di baris akhir itu, kalau kita kembalikan ke bentuknya tadi, 0Z sama dengan min 4. Berapakah Z yang memenuhi ini? Kalau dikalikan 0 hasilnya min 4. Nggak ada. Jadi memang tidak memiliki solusi sih, Pak. Nah, kalau seperti ini ya, Mas Mbak. RA-nya 2, namun RAG-nya 3. Jadi RA tidak sama dengan, itu ketika RA tidak sama dengan RAG. Nah, baik, maka tidak memiliki solusi. Ini adalah soal nomor 4, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita bergeser ke soal nomor 5. Soal nomor 5, soalnya adalah 2X plus Y min 2Z sama dengan 4. X min 2Y plus Z sama dengan min 2. Dan 5X min 5Y plus Z sama dengan min 2. Maka kita susun notasi matriksnya. Ini matriks A, konstantanya saja. Ini matriks X dan ini matriks G. Baik. Kemudian bentuk awal metode guys, kita sandingkan matriks A dan matriks G. Dimana bentuk ekselonnya nanti segitiga bawah ini bernilai 0. Maka untuk itu kita kenakan operasi. Baris pertama kita tentukan sebagai baris basis. Kemudian baris kedua itu kita punya 2, mau menolkan 1. Gimana caranya ya? Baris kedua ini kita kalikan 2. 2 kali B2 dikurangi B1. Selanjutnya kita punya 2, mau menolkan 5, maka 5-nya kita kalikan 2, 2-nya kita kalikan 5, kemudian saling dikurangkan. 2B3 min 5B1. Maka baris basisnya yang tidak berubah kita tulis terlebih dahulu. 2, 1, min 2, 4. Ini 2 kali 1 dikurangi 2. 2 min 2 hasilnya 0. Kemudian 2 kali min 2 dikurangi 1. Min 4, min 1, min 5. Kemudian 2 kali 1 dikurangi min 2. 2 min 2 atau 2 plus 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2 kali min 2 dikurangi 4. Min 4, min 4, min 8.
Selanjutnya 2 kali 5 min 5 kali 2. 10 min 10 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya 2 kali min 5 dikurangi 5 kali 1. Min 10 dikurangi 5 min 15. Selanjutnya 2 kali 1 dikurangi 5 kali min 2. 2 ditambah 10 hasilnya 12. Selanjutnya 2 dikalikan min 2 dikurangi 5 kali 4. Min 4 min 20 hasilnya min 24. Kalau sudah, maka yang belum 0 ini saja kita nolkan. Caranya bagaimana? Ini ya yang ingin kita nolkan. Kita punya min 5 mau menolkan min 15. Ya, maka min 5-nya ini kita kalikan 3, kemudian kita kurangkan. Baik, jadi B3 baris kedua gunakan sebagai baris basis ya Mas Mbak. Kemudian B3-nya kita kurangi 3 kali B2. Selanjutnya kita tulis baris bersama dan kedua. 1 min 2, 1 min 5, 0 min 5, 4 min 8. Kemudian ini 0 karena ini sudah 0 nggak perlu kita kenakan operasi. Atau kalau kita kenakan operasi 0 dikurangi 3 kali 0 tetap 0. Kemudian ini min 15 dikurangi 3 kali min 5. Sehingga min 15 plus 15 hasilnya 0. Yang selanjutnya 12 dikurangi 3 kali 4. 12 dikurangi 3 kali 4. Hasilnya adalah min 24 plus 24. Hasilnya 0 juga. Nah, kalau seperti ini, nah, bisa kita lihat RA-nya adalah jumlah baris di matriks A yang sudah sesuai, jumlahnya 2. Ya. RA sama dengan 2. RAG-nya berapa? Nah, ini juga tidak sesuai. 0 semua ini. Maka RAG-nya juga bernilai 2. Nah, ini N-nya 3, RA-nya 2, RAG-nya juga 2. RA sama dengan RAG namun kurang dari N. Ini RA-nya 2, RAG 2, berarti sama namun kurang dari N. Maka solusinya adalah memiliki solusi jamak. Sifat solusinya adalah solusi jamak. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita kembalikan ke fungsinya, ya Mas Mbak, kita bisa, kalau kita kembalikan 0Z sama dengan 0. Maka untuk sembarang Z akan memenuhi persamaan ini. Z-nya itu berapapun, kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Maka berapapun akan memenuhi dia. Maka kita misalkan, nah, karena kita hanya mengambil salah satu dari sekian kemungkinan nilai yang muncul, maka harus menggunakan untuk Z sama dengan 1. Harus ada untuk ya. Karena kita hanya mengambil salah satu kemungkinan nilai saja. Maka untuk Z sama dengan 1, maka Y sama dengan, nah, kita naik ke atas, min 5Y plus 4 kali 1 sama dengan min 8. Min 5Y sama dengan min 12, sehingga Y ketemu 12 per 5 atau 1,2. Kemudian kita substitusi lagi ke baris pertama. 2X plus Y-nya itu 12 per 5 dikurangi dikurangi 2 kali 1. Z-nya tadi 1 sama dengan 4. Sehingga 2X sama dengan ini 12 per 5 itu sama dengan, ini salah ya Mbak, harusnya 2,4. 2,4 dikurangi 12 per 5 dikurangi 10 per 5 hasilnya 2 per 5. 2X sama dengan 20 per 5 dikurangi 2 per 5, 18 per 5. X-nya sama dengan 18 per 10 atau 1,8. Jadi solusinya adalah untuk Z sama dengan 1, maka X, Y, Z sama dengan 1,8, 2,4,
Sekali lagi, untuk Z-nya sama dengan 1. Baik, jadi dari kelima soal yang kita kerjakan tadi, soal 1, 2, dan 3 itu memiliki jawab tunggal. Soal nomor 4 tidak memiliki solusi. Soal nomor 5 memiliki jawab banyak. Ya, cara menyelesaikan adalah sebagai berikut. Jadi Mas Mbak, semoga dengan materi yang kita berikan, kita bahas pada kesempatan kali ini dapat membantu Mas Mbak semua dalam memahami materi bahasan dan semoga diberikan kelancaran dalam nanti mengerjakan soal UTS. Saya akhiri video pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.